Puji Tuhan, bersukacita boleh bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari di minggu ini. Kita boleh ada kembali dalam PA online, dan mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita boleh mendengarkan, mempelajari firman Tuhan. Kita bersatu hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pimpinan Roh Kudus-Mu yang terus menuntun setiap langkah hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk mengenal Roh-Mu, mengenal pekerjaan Roh-Mu dalam hidup kami lebih dalam lagi, sehingga kami menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Siaplah hati kami untuk mempelajari firman-Mu. Kami sambut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, bersyukur ya Bapak Ibu kalau sebelumnya beberapa waktu lalu kita sudah ada di dalam doa-doa kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus, bahkan kita sudah dibaptis dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, tidak hanya sampai di situ saja, kita mau setiap kita semakin bertumbuh ke arah Kristus melalui hubungan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita perlu tahu ada hal-hal yang harus kita jaga, karena Roh Kudus itu sendiri adalah seorang pribadi. Roh Kudus adalah sahabat kita, penolong kita, pembela kita. Dia adalah pribadi yang sama dengan Bapa dan Anak, pribadi yang sederajat dengan Bapa dan Anak. Oleh sebab itu, kita harus menjaga Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kita mau belajar tentang hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, karena kita mau menjadi orang-orang yang bukan mendukakan Roh Kudus, tetapi menyukakan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita mau mengetahui dan menghindari hal-hal yang dapat mendukakan hati Roh Kudus. Nah, pada saat ini kita akan melihat beberapa contoh pelanggaran terhadap Roh Kudus di dalam firman Tuhan. Dan dapat kita bagi dalam dua bagian. Bagian pertama, kita akan melihat pelanggaran terhadap Roh Kudus yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Nah, orang-orang yang tidak percaya ini menghujat Roh Kudus, melawan Roh Kudus, dan menghina Roh Kudus. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucap sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak." Nah, di sini Tuhan Yesus mengecam orang-orang bangsa-bangsa Yahudi yang menghujat Roh Kudus. Pada saat itu mereka sudah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam mengusir roh jahat, dan mereka sebenarnya tahu bahwa itu memang adalah bukan pekerjaan iblis, tetapi mereka dengan sengaja menyatakan Yesus itu melakukannya dengan kuasa iblis. Padahal mereka tahu bahwa kuasa itu seharusnya adalah kuasa dari Tuhan. Nah, menghujat di sini tidak dapat diampuni. Dosa yang tidak dapat diampuni dapat kita simpulkan dalam dua garis besar. Yang pertama adalah dosa yang tidak diakui di hadapan Tuhan, dan yang kedua adalah dosa menghujat Roh Kudus ini. Nah, menghujat di sini dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Mereka tidak sekedar kesalahan semata karena spontan, tetapi memang sikap hati yang bersikeras untuk tidak mau mengakui kebenaran. Mereka sengaja menolak dan menghina Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan menunjukkan sebuah keberlangsungan atau suatu keadaan hati yang keras terhadap Allah. Nah, menghujat Roh Kudus adalah pelanggaran yang dilakukan
yang dapat mendukakan hati Roh Kudus, tetapi ini pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ada pelanggaran pada bagian kedua yang kita akan lebih berfokus di sana, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh orang percaya yang mendukakan hati Roh Kudus. Nah, kita akan melihat yang pertama adalah mendukacitakan Roh Kudus, artinya membuat Roh Kudus menjadi sedih ataupun susah. Nah, kita melakukan hal ini secara pribadi. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai 31. Firman Tuhan, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan." Efesus 4 ayat 31 ini memberikan kepada kita beberapa contoh sikap yang mendukacitakan Roh Kudus, seperti kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Nah, di sini kita dapat mendukacitakan Roh Kudus secara pribadi ketika kita mengizinkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan masuk ke dalam hati kita. Ketika kita berbicara, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya yang hidup bersama dengan Roh Kudus, jangan lagi kita menyimpan kepahitan dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, karena hal-hal itu bertolak belakang dengan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Oleh sebab itu, kita dapat membuat Roh Kudus menjadi sedih atau susah karena hal-hal yang kita simpan dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pelanggaran pertama yang dilakukan oleh orang percaya terhadap Roh Kudus adalah mendukacitakan Roh Kudus. Nah, pelanggaran yang kedua adalah berdusta terhadap Roh Kudus. Mari kita melihat kisah Ananias dan Safira di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Akan saya bacakan ayat ke-3 sampai ke-5. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, kita dapat melihat perbuatan Ananias dan Safira istrinya ini. Nah, kita sendiri ada di zaman di mana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan oleh orang percaya, termasuk Ananias dan Safira. Nah, oleh sebab itu, apabila seseorang sudah berjanji untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, tetapi kemudian ia tidak melakukan seperti yang telah dijanjikannya, maka ia termasuk berdusta kepada Roh Kudus. Nah, kita melihat bukan permasalahan memberi ataupun permasalahan hasil tanah tersebut. Petrus berkata, kalau tidak dijual itu milikmu, kalau dijual pun sebenarnya hasilnya tetap dalam kuasamu, hasilnya tetap milik Ananias dan Safira. Nah, ketika mereka tidak memberikan hasil penjualan itu pun, itu tidak menjadi dosa mereka. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah mereka tidak menyatakan itu dengan jujur. Mereka berbohong, berdusta kepada Roh Kudus. Kalau kita baca ayat selanjutnya, setelah kematian Ananias, tidak berapa lama masuklah istrinya juga tahu. Kita bisa katakanlah misalkan tanah itu dijual dengan harga 100 juta. Nah, kemudian mereka membawa hasil penjualannya itu 50 jutanya di hadapan Petrus waktu itu. Nah, ketika membawanya ke hadapan hamba Tuhan, Petrus bertanya kepada mereka, dengan harga 50 juta inikah kamu menjual tanah ini? Nah, tetapi Ananias dan Safira tahu gitu. Kalau dia jualnya harganya 100 juta, tapi dia bilang,
oh iya benar, dengan harga 50 juta kami menjual tanah ini, maka kami berikan kepada Tuhan semuanya gitu. Nah, permasalahannya adalah di titik ini mereka berbohong gitu ya. Seharusnya kalau mereka mau jujur mengatakan dari awal, oh iya ini adalah sebagian, mungkin halnya tidak sefatal sampai harus mencabut nyawa mereka gitu ya. Di sini kita melihat betapa pentingnya gitu ya. Mungkin sebagai orang percaya, sebaiknya ketika kita belum mengerti dengan benar tentang berjanji kepada Tuhan, lebih baik untuk kita tidak berjanji dahulu daripada kita berjanji kemudian kita tidak menepatinya, maka itu termasuk ke dalam mendustai Roh Kudus. Karena Allah kita sendiri adalah Allah yang setia di dalam 1 Korintus 1 pasal yang ke-9. Oleh sebab itu Allah menghendaki kita sebagai anak-anaknya juga setia memegang janji-janji kita. Jangan terlalu mudah kita berjanji, misalkan kalau Tuhan sembuhkan saya, maka saya akan begini. Kalau Tuhan menolong saya, maka saya akan begini. Nah, lebih baik kita tidak asal berjanji ketika kita mengucapkannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu setia pada janjinya dan mau kita terus setia kepadanya. Nah, pelanggaran orang percaya yang ketiga terhadap Roh Kudus yaitu memadamkan roh. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. Ayat firman Tuhan yang sangat sederhana dikatakan, janganlah padamkan roh. Ayat ke-20, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah pekerjaan roh. Nah, pemikiran dari memadamkan ini berhubungan dengan api ya. Roh dapat dipadamkan dengan cara kita tidak menanggapi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, ini dapat terjadi pada saat kita berdoa, dalam pujian, juga karunia-karunia yang Roh Kudus berikan bagi kita. Misalkan di dalam pertemuan ibadah, bagi kita mungkin yang pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin pujian atau pelayan Tuhan lainnya, ketika Roh Kudus menyatakan dirinya dan dalam penyembahan umat Allah, kita perlu meminta hikmat khusus dari Allah, bukan hanya persiapan teknis yang kita lakukan, tapi persiapan hati agar benar-benar Roh Kudus itu yang memimpin kita di dalam penyembahan ketika kita melayani Tuhan, sehingga kita tidak memadamkan pekerjaan Roh Kudus gitu di antara jemaat. Nah, di sini tentu kita tidak mau menanggung resiko memadamkan atau bahkan dikatakan menghalangi Roh Kudus untuk bekerja. Nah, bagaimana juga contoh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita akan satu hal, memimpin kita ke dalam satu hal, ke dalam satu keputusan, kita dengan jelas sudah mendengar tuntunan Roh Kudus itu, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita memadamkan roh yang ada dalam hidup kita. Nah, kita tahu cerita 5 anak darah yang bodoh dan bijaksana. Nah, masalah pelita mereka itu padam karena kekurangan minyak, kekurangan roh. Nah, jangan sampai kita terlalu sering memadamkan roh sehingga akhirnya minyak yang ada pada kita pun kita tidak sadari habis. Ketika Tuhan datang kembali, kita tidak memiliki roh yang menyala-nyala yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah 3 hal yang dapat dilakukan oleh orang percaya dalam pelanggaran kepada Roh Kudus, yaitu menduka-citakan Roh Kudus, mendustakan Roh Kudus, kemudian memadamkan roh. Nah, sebaliknya mari kita rindu untuk melakukan sikap-sikap kita yang berkenan, yang menyukakan Roh Kudus gitu ya. Kita kembali ke dalam ayat Efesus 4 ayat yang ke-31. Jauhilah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, di sini dikatakan ramah dan penuh kasih mesra. Itu adalah salah satu sifat dari Roh Kudus. Roh Kudus lemah lembut, Roh Kudus ramah. Nah, sebaliknya ketika agar kita tidak melakukan hal yang mendukacitakan Roh Kudus, kita lakukanlah hal yang menyukakan hati Tuhan, yaitu dengan melakukan firman Tuhan, penuh kasih,
penuh ramah, saling mengampuni, bahkan saling menjunjung kesatuan terhadap satu dengan yang lainnya, karena Roh Kudus sendiri fungsinya adalah mempersatukan umat Tuhan, mempersatukan gereja Tuhan, jemaat Tuhan, mempelai Tuhan. Dan karena itulah yang Tuhan rencanakan sampai pada akhirnya nanti Tuhan datang. Nah, kita mau terus hidup menghormati Roh Kudus sebagai satu pribadi yang sama seperti Allah Bapa dan Allah Anak. Kita mau menghargai Roh Kudus setinggi-tingginya dengan mengasihi dan menyerahkan diri kita ke dalam pimpinannya, menjadikan Roh Kudus sebagai kekuatan kita, kepercayaan kita, sahabat, guru, pemimpin kita, pembela kita. Dalam segala hal kita mau melibatkan Roh Kudus dan kita mau terus mendengarkannya. Kita tidak memadamkan roh itu, tetapi kita mengobarkannya terus di dalam kehidupan kita. Kita terus mengikuti setiap petunjuknya, kita terus hidup di dalam pimpinannya. Itulah yang akan membuat kita berkenan kepada Tuhan, karena Roh Kudus itu adalah meterai kita sampai kita mendapatkan keselamatan kita yang seutuhnya ketika Tuhan Yesus datang kembali. Bersukacita, kita tidak ditinggalkan sendiri, tapi Roh Kudus itu yang akan terus menyertai kehidupan kita, pribadi yang begitu indah, pribadi yang begitu baik, pribadi yang begitu penuh kasih. Biar itu terus hidup di dalam kita bersama-sama Roh Kudus. Kita menjalani hari-hari kita, semakin kita melekat, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya setiap kita akan semakin melihat bagaimana Roh Kudus terus bekerja. Tidak sekedar kita telah dipenuhkan, telah dibaptis oleh Roh Kudus, tapi kita mau mengejar kehadirannya, perkenanannya, karunia-karunia Roh Kudus yang Ia persiapkan bagi hidup kita, karena Roh Kudus adalah hak kita, Roh Kudus adalah karunia yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, buat Roh Kudus yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pribadi-Mu yang terus menyertai kami dan tinggal di dalam kami. Tuhan, mampukan kami untuk boleh hidup menyukakan hati Tuhan, mengerjakan setiap firman Tuhan dan tidak memadamkan roh kami, tetapi terus kami hidup mengobarkan Roh Kudus yang dalam hidup kami, menjaga api yang ada yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan, hamba Tuhan yang berkenan dan setia, yang pada akhirnya kami masuk di dalam kebahagiaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami sekarang maupun yang akan datang di kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur dan tutup PA online kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.